Ada banyak nama habaib yang masyhur dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah dakwah di Indonesia. Mereka adalah cicit canggah Rasulullah SAW yang datang ke Nusantara dan menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan dakwah Islam dari masa ke masa. Satu di antara mereka ada nama Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul, Jember, Jawa Timur. Habib Soleh Tanggul, begitu beliau disebut, lahir di desa Korbah, Bakarman, Hadramaut pada 1313 Hijriah atau bertepatan dengan 1895 Masehi. Ayahnya, Al-Habib Muhsin, dikenal sebagai seorang sufi yang arif, sementara ibunya, Asyarifah Aisyah, adalah keluarga Al-Abud Ba'umar, masyayikh di kalangan Alamudi. Dari garis ayah, Habib Soleh Tanggul adalah generasi ke-39 zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Habib Soleh Tanggul menimba ilmu Al-Quran dari seorang alim bernama Syekh Syahid Bamudhid dan mengambil saripati fikih serta tasawuf dari ayahandanya sendiri, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, Al-Habib Soleh Tanggul menjawab panggilan nuraninya untuk berhijrah ke sebuah negeri yang jauh, yang ceritanya sering beliau dengar dari para habaib pendahulunya. Negeri itu adalah Indonesia, negeri muslim yang makmur dan memerlukan sentuhan para masyayikh mulia agar senantiasa makmur imannya dan senantiasa bangun jiwa raganya. Juni tahun 1921, Al-Habib Soleh Tanggul berangkat ke Indonesia yang belum merdeka. 52 hari perjalanan mengarungi Samudra Hindia menuju Batavia. Kabar kehadiran Al-Habib Soleh di Indonesia segera menyebar ke seantero Jawa. Para habaib bergembira, para ulama bungah hatinya karena akan mendapat sahabat perjuangan dalam dakwah Islam di Nusantara. Meninggalkan Batavia, tujuan pertama Al-Habib Soleh adalah kediaman sepupunya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid di Lumajang, Jawa Timur. Di kaki Gunung Semeru inilah Habib Soleh Tanggul untuk kali pertama bergaul dengan masyarakat sambil menyelami suasana psikologis dan kondisi sosiologis masyarakat Pandalungan. Pemahaman tentang kondisi masyarakat yang Jawa tapi Madura ini kemudian menjadi bekal Habib Soleh ketika nanti menetap di wilayah Tanggul, Jember. Kurun waktu 3 tahun pertama menetap di Tanggul, Jember dijalani Al-Habib Soleh dengan beruzlah, menjauhkan diri dari urusan dunia. 3 tahun beliau menyembunyikan diri. Tak ada manusia yang ditemui, juga tak ada yang bisa menemui. 3 tahun itu habis untuk berasyik masyuk di alam arsy, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik mengunjungi beliau, habaib yang diyakini sebagai salah satu kekasih Allah di muka bumi ini, mengetuk pintu kamar Al-Habib Soleh Tanggul. Wallahi wa rasulihi, telah cukup engkau berholwat. Sekarang bukalah pintu ini, kata Al-Habib Abu Bakar Gresik sambil mengetuk pintu. Maka keluarlah Al-Habib Soleh Tanggul dari kamarnya. Kedua zuriyah Rasulullah itu saling berpelukan erat. Di masa-masa berikutnya, keduanya syahid itu saling mengunjungi. Hingga suatu hari, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf mengundang Al-Habib Soleh Tanggul untuk datang ke Gresik. Undangan khusus itu sekaligus menjadi momentum wisuda bagi Habib Soleh Tanggul. Seusai ritual mandi di Jabiah, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf memakaikan jubah, surban, dan memberi ijazah khusus kepada Al-Habib Soleh Tanggul. Inilah wisuda penahbisan Habib Soleh Tanggul menjadi tokoh utama dalam pergerakan dakwah Islam. Sejak hari itu, Al-Habib Soleh Tanggul keluar dan bertemu dengan umat, memberikan pengajaran dan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Pada sebuah musola yang dibangun tak jauh dari rumahnya, Habib Soleh Tanggul mengampu masyarakat sekitar dengan ajak sholat berjamaah, mengaji Al-Quran, dan mengajarkan kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Di kemudian hari, seorang warga mewakafkan sebagian tanahnya untuk dibangunkan masjid di situ. Aktivitas dakwah Habib pun kian menyebar.
sholat berjamaah, hizb Al-Quran, serta pembacaan Rotibul Haddad yang istiqomah dibaca di antara waktu maghrib dan isya adalah aktivitas keseharian yang diajarkan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh tak hanya mengajari, beliau juga menjadi payung teduh bagi umat. Beliau selalu berada di antara mereka yang membutuhkan bantuan karena kesusahan. Beliau senantiasa ada sebagai penengah bagi mereka yang bermusuhan. Dan beliau adalah lentera bagi mereka yang sedang berduka karena berada dalam kegelapan. Habib Soleh dikenal sebagai waliullah yang doa-doanya senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak ajaran Habib Soleh kepada umat, ada beberapa yang paling diingat hingga hari ini, yakni ajakan untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah tanpa pilih kasih kepada siapapun. Dicatat dalam sejarah, Habib Soleh Tanggul tak hanya berdakwah dalam nafas kesalehan spiritual, tapi juga kesalehan sosial. Beliau juga diminta menjadi kepala penasehat Rumah Sakit Islam Surabaya. Beliau juga pernah dipilih menjadi ketua takmir Masjid Jami Kota Jember. Kiprah, karomah, dan sikap istiqomah Kiai menjadikan beliau sebagai yang terkasih di mata manusia juga manusia. Habib Soleh Tanggul wafat pada 7 Syawal 1396 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1976. Kepergian beliau adalah kehilangan bagi seluruh umat. Habib Soleh, ilmu dan amaliyah yang diajarkannya kepada umat adalah tali sambung yang menghubungkan jarak kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وتلل بها الشعب وعن آله وصحبه ومن المنسوب نور الله ذات الله صفة الله والله اللهم صل على محمد.